Hari ini Senin, saya bicara tentang puasa. Kenapa saya Ref Dokter Nasional saya menceritakan puasa? Puasa itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan, menerima kemuliaan Tuhan. Semua dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Puasa itu adalah membebaskan hati yang belenggu. Puasa itu adalah memberikan jalan yang keluar. Setiap permohonan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah puasa 40 hari. Apa sih manfaat puasa? Manfaat puasa itu adalah hidup kita, renungan firman Tuhan diintervensi oleh Roh Kudus. Puasa itu adalah kekuatan ilahi. Menjadi seorang, dunia mengatakan puasa, kita rajin puasa, kita mau ketemu Tuhan. Dunia aja menjadi Tuhan. Kita adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang cari manusia, menyelamatkan dosa-dosa manusia. Kita mau jadi teladan Kristus. Sebelum masuk firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan puasa menjadi teladan Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, membuka hati firman-Mu Tuhan, membukakan hati kebenaran firman Tuhan, membukakan hati adalah jalan keselamatan hidup kami Tuhan. Anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Berpuasa teladan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian katakan amin. Hari ini saya khotbah tentang puasa. Selama 40 hari saya tentang puasa, kisah nyata puasa dalam hidup ini sesuai dengan Alkitab. Kita buka 1 Korintus 13 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 31 ya, tapi kita persingkat aja ayat 34 sampai 34 kita persingkat saja 1 Korintus 11 ayat sampai ayat 10 ya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Periokopnya hiaskan kepala wanita. Ayat 2, aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang keturusan kepadamu. Ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal-hal ini. Kepala dari tiap-tiap laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, kepala dari Kristus ialah perempuan. Ayat 4, tiap-tiap laki-laki dan berdoa, bernubuatan, dan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap perempuan itu dan berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak berkudung menghina kepalanya, sebab ia sama perempuan yang dicukur rambutnya. Ayat 6, sebab jika perempuan itu tidak mau menudingnya kepalanya, maka harusnya menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka harusnya menundungi kepalanya. Ayat 7, sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya, dia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan itu menyinari kemuliaan laki-laki. Ayat 8, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ayat 9, dan laki-laki tidak menciptakan karena perempuan, tetapi perempuan itu diciptakan karena laki-laki. Ayat 10, sebab dia perempuan harus memakai tanda wibawa dan kepalanya hal-hal karena pada malaikatnya. Apa yang dimaksud dengan 1 Korintus pasal 11 ini? Rasul Paulus mengajarkan tradisi-tradisi Yahudi. Karena Rasul Paulus kan orang Yahudi yang perjumpaan dengan Tuhan, yang mungkin pengalaman dia dengan dulunya seorang yang belum percaya Tuhan, diajarkan bagaimana tata tertib untuk tata ibadahnya di Korintus. Ayat 3, tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Apa yang dimaksud? Yesus itu sebagai laki-laki, kita ini sebagai perempuan. Diumpamakan perempuan seperti perempuan berkudung, yang bersih, yang disiplin. Di dunia ini kan ciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa kita sebagai perempuan? Nah, saya jelaskan. Kita mengenal dia itu bukan hanya akal, tapi mengenal dia itu dari
roh dan kebenaran firman. Kita adalah mempelai Kristus, mempelai, dijumpailah, tuh kan. Sebab laki-laki tidak menunduk kepalanya menyinari gambaran kemuliaan Allah, tetapi perempuan itu menyinari kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak menciptakan karena perempuan itu diciptakan laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa kepalanya oleh karena para malaikatnya. Disitulah kita mengajar dalam kehidupan kita yang benar-benar taat dan perintah Tuhan. Dan kita tiap perempuan itu berdoa atau berbuat dan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama seperti perempuan yang cukur rambutnya. Dulu kita mempelajari penyajian lama, kita ketemu Tuhan itu sakal. Rasul Paulus mengatakan apa? Yang tadi saya bicarakan, rambutnya digunting atau dicukur, maka harus melindungi kepalanya. Dia tahu tata tertib ibadah, dia tahu orang Yahudi, karena berbuat dosa ada pelanggarannya. Tapi kasih karunia Tuhan di ayat pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Kristus membawa damai, Yesus memberikan teladan dalam hidup kita. Yesus itu adalah keselamatan. Dari Yesus kita bisa mengenal Bapa surgawi. Dari Yesus kita mengenal Anak Roh Kudus. Disitulah ada perdamaian. Jadi teladan-teladan Tuhan. Memang kita baca firman Tuhan itu kadang-kadang kurang mengerti apa dengan bahasa-bahasa Yunani, bahasa Ibrani, tapi kita minta pertolongan Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus, mampukanlah hati dan jiwa kami ini mengenal Tuhan, menjadi teladan Tuhan. Kami rindu Tuhan, dengan puasa ini banyak bermanfaat Tuhan dalam kehidupan kami dan bermanfaat kehidupan sesama manusia, saling mengasihi Tuhan, bergandengan tangan, dan kami berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Disitulah kunci puasa. Asik ke dalam puasa. Bukan, memang kita puasa itu tahan lapar, tapi kita puasa itu adalah kita lebih dekat pada Tuhan. Walaupun kita tahu konsekuensi kita dekat sama Tuhan, tapi Tuhan tahu hati kita, selidiki hati kita menjadi rupa dan harum di gambar Allah, serupa segambar Allah. Disitulah puasa, kunci kemenangan kita. Terima kasih firman Tuhan. Kita berdoa kepada Bapak Ibu. Bapak, kami percaya pada saat ini kami rindu untuk berpuasa Tuhan, memberikan kemenangan-kemenangan. Kami rindu Tuhan dengan puasa ini menjadi terobosan-terobosan rohani Tuhan. Kami percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian diberkati dan melaksanakan firman Tuhan. Katakan amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu sekalian. Semangat terus dalam puasa.